Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 4 bab 6 halaman 138 sampai halaman 143. Silakan disimak ya. Buka halaman 138, bahas bahasa. Sebelumnya kalian sudah membaca cerita Raja Ampat. Teks di bawah ini judulnya hampir serupa. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat, namun penyajiannya berbeda. Raja Ampatku oleh B.E. Priyanti. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan. Laksana untaian mutiara di lautan, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, kalian mungkin bisa menebak bahwa teks Raja Ampatku di atas adalah puisi. Ada puisi yang termasuk ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ada pula puisi bebas yang cara penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Lanjut halaman 139. Contoh laksana untaian mutiara di lautan, gugusan pulau diumpamakan untaian mutiara. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa. Karang dan ikan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia. Bawahnya menulis, dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian, ceritakan keindahannya dalam bentuk puisi. Tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi kalian. Yang kedua, buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Contoh, jernih, gemericik, dan sejuk puisi tentang air terjun. Yang ketiga, carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contoh, bunyi hempasan ombak seperti alunan musik. Yang keempat, tulislah puisi kalian di buku tulis. Yang kelima, bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring. Rasakan keindahannya. Jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Nah, contoh puisinya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 140. Membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan intonasi yang tepat, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Bertualang di Sabana Sumba, selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman sepupuku. Tangannya terentang terbuka lebar menyambut kedatanganku di Bandara Umbu Meha Kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Lanjut halaman 141. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli. Sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim.
Kalau kudanya cecarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya di sekitar Puru Canberra ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Lanjut halaman 142. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi, untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum, kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung, pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Setelah membaca cerita bertualang Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. A. Bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan, rel to rel? B. Apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? C. Bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Sebutkan alasan kalian. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 143, berdiskusi. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 5-6 orang. Temukan kata-kata di dalam teks Sabana Sumba yang mungkin baru bagi kalian. Cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu tambahkan ke dalam kamus kartu kalian. Yang kedua, carilah sumber bacaan lain seperti sabana. Kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau di internet. Yang ketiga, diskusikan informasi yang kalian dapat bersama kelompok kalian. Kalian dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. A. Selain Bukit Warinding di Sumba, adakah sabana di wilayah Indonesia lainnya? B. Adakah sebutan lain untuk sabana? Apakah itu? C. Apa saja jenis hewan yang dapat hidup di sabana? D. Bagaimana sebaiknya sikap pengunjung ketika mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar? E. Bagaimana sebaiknya sikap pengunjung kalau mengunjungi tempat wisata manapun? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.